Selamat siang anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk materi TIK hari ini Bapak akan menjelaskan yaitu mengenai sistem komputer dan komponennya. Nah, apa sih sistem komputer itu dan apa aja komponennya? Silakan disimak baik-baik videonya. Yang pertama ada sistem komputer. Nah, yang kedua ada komponen komputer. Yang ketiga ada perangkat keras komputer. Yang pertama, sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer itu adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Input itu adalah masukan, sedangkan proses adalah prosesnya. Dan output itu adalah hasil dari yang sudah diproses. Baik, selanjutnya, secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Nah, komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras. Nah, jadi perangkat input itu Bapak akan bahas yaitu bagian hardware-nya atau perangkat kerasnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi yang pertama ada input device atau unit masukan, yang kedua ada process device atau unit pemrosesan, yang ketiga ada output device, unit keluaran. Kemudian yang keempat ada backing storage atau unit penyimpanan. Yang kelima yaitu peripheral, unit tambahan. Pada pembelajaran kali ini Bapak akan membahas lebih dalam mengenai input device atau unit masukan. Apa sih input device itu atau unit masukan? Input device yaitu berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menjadikan informasi yang diperlukan. Jadi fungsi dari input device ini yaitu ada perangkat-perangkat atau hardware dari luar komputer kemudian dimasukkan ke dalam komputer, yang mana tujuannya dari perangkat di luar komputer itu bisa memasukkan data ke dalam komputer. Itu inti dari input device. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan PC adalah keyboard, mouse, joystick, touch panel, dan mikrofon. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Nah, kalian perhatikan di slide 7. Nah, ini adalah beberapa perangkat input device atau unit masukan. Ada keyboard, ada joystick, ada games pedal, ada scanner, ada kamera digital, ada mikrofon, headphone, graphic pads, barcode, like pen, touchpad, dan mouse. Yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard sudah kita pelajari sebelumnya bahwa keyboard ini dapat berfungsi untuk memasukkan atau menginput data berupa huruf, angka, atau karakter khusus, serta bagi media untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Nah, jadi keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf dan angka dan beberapa perintah-perintah lainnya. Nah, data yang diinput adalah berupa huruf. Selanjutnya ada mouse. Nah, mouse itu adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor atau anak panah. Fungsi dari mouse itu
yaitu dia bisa mengontrol arah panah yang terlihat di layar. Jadi mouse ini adalah perangkat yang dari luar komputer kemudian dihubungkan ke dalam komputer, di mana dia memberikan data, yaitu berupa anak panah. Ya. Kemudian ada touchpad. Nah, di touchpad ini biasanya ada pada laptop, bukan komputer. Ya. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook. Nah, seperti itu. Mungkin yang di rumah memiliki laptop atau notebook. Nah, touchpad itu adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor. Jadi tidak perlu mouse. Bukan berarti laptop itu tidak perlu dipasang mouse, tetap bisa. Tapi yang paling utama adalah touchpad ini terletak pada laptop atau notebook. Nah, selanjutnya ada like pen. Nah, like pen itu adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Biasanya kalau pada tablet sudah disediakan penanya. Ya, itu disebut juga like pen. Selanjutnya ada joystick dan games pedal. Nah, ini mungkin kalian sudah familiar dengan yang namanya joystick dan games pedal. Itu khusus untuk bermain permainan di komputer. Nah, selanjutnya ada barcode. Barcode adalah alat input yang digunakan untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kalian menemukan barcode ini biasanya di minimarket. Ketika kalian selesai berbelanja kemudian ditaruh di kasir. Kasir itu biasanya menggunakan barcode, di mana barcode itu akan memindai atau men-scan dari kode batang yang akan diterjemahkan berupa kode biner atau angka-angka di dalam komputer. Yang selanjutnya ada scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Contoh, misalkan kalian ingin men-scan buku paket bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kalian scan menggunakan alat ini. Dari hasil scanan kalian itu akan tersimpan filenya di komputer. Ya, dalam bentuk bisa bentuk PDF atau JPG gambar. Selanjutnya ada kamera digital, mikrofon dan headphone, graphic pads. Nah, kamera digital, kenapa namanya kamera digital? Ya, karena kamera digital memiliki kualitas gambar yang lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara penyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pixelnya. Ya. Kemudian selanjutnya ada mikrofon dan headphone. Kedua benda ini sama, ya, di mana berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Baik, mikrofon dan headphone, di mana mikrofon itu berfungsi untuk memasukkan suara yang dari luar kemudian ke dalam komputer. Sementara headphone adalah mengeluarkan suara dari dalam komputer ke luar komputer. Misal, kita berbicara menggunakan mikrofon yang sudah terhubung ke komputer, di mana suara kita akan kerekam menggunakan mikrofon dan kemudian akan didengarkan melalui komputer. Itu mikrofon. Yang kedua ada headphone. Nah, headphone itu sebaliknya. Headphone atau headset itu berfungsi untuk mengeluarkan suara. Ya. Jadi ketika kalian mendengarkan lagu yang ada di komputer, kemudian kalian ingin memutar lagunya dan ingin mendengarkan suaranya, yaitu melalui headphone. Yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, ada graphic pads. Teknologi Computer Aided Design atau CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads.
Nah, biasanya graphic pads itu digunakan untuk membuat suatu rancangan. Ya, misalnya kalian membuat floor plan atau denah rumah. Kemudian membuat seperti bentuk-bentuk 3 dimensi. Ya. Dan yang lainnya. Graphic pads ini merupakan alat input memasukkan untuk menggambar objek pada monitor. Itu semua adalah perangkat-perangkat input atau input device, ya. Di mana input device itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ya, data itu bisa beraneka ragam, bisa berupa angka dan huruf seperti keyboard, bisa berupa anak panah seperti mouse dan lain sebagainya. Ya. Coba kalian perhatikan, silakan dibuka buku bahasa Indonesia. Silakan dibuka buku bahasa Indonesia kalian di halaman 90. Nah, kita sudah berbicara, kita sudah membahas tentang hardware atau perangkat keras. Oke, sekarang buka halaman 90. Bahasa Indonesia buku paket. Nah, yang bagian pertama amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama gambar apa sih? Mungkin kalian sudah tidak asing tapi belum tahu namanya. Gambar yang pertama itu disebut dengan VR. Ya, di mana alat ini digunakan untuk melihat seperti kita memvisualisasikan bahwa kita ada di dalam layar tersebut. Contoh, misalnya VR kita biasa digunakan untuk melihat film atau video, game juga bisa. Tapi dengan menggunakan VR itu kita merasa seperti seolah-olah kita berada di dalam film tersebut atau seolah-olah kita berada di dalam game tersebut. Itu adalah fungsi VR. Brands atau produk dari VR yang sudah terkenal, yang sudah mungkin semua sudah tahu adalah produk dari Microsoft yang bernama Oculus VR. Ya. Jadi VR ini berfungsi untuk kita melihat visual, bisa itu film atau games atau video dari jarak dekat sampai sebagaimana kita masuk ke dalam film atau games tersebut. Itu fungsi dari VR. Yang kedua ada gamepad. Nah, gamepad ini mungkin kalian sudah tidak asing, yaitu berfungsi untuk bermain games. Nah, mungkin sama seperti kalian punya PSP. Nah, itu sama gamepad. Yang gambar ketiga ada PlayStation. Nah, PlayStation mungkin kalian sudah familiar, ya, fokus untuk bermain games. Nah, yang gambar keempat itu adalah tablet. Tablet juga kalian sudah familiar, yang mana fungsinya juga beraneka ragam, sama seperti smartphone. Namun, tablet ini memiliki layar yang lebih luas. Nah, biasanya juga tablet dipakai untuk desain, ya, sama seperti CAD tadi, computer aided design, biasanya untuk desain karena tablet sendiri memiliki layar yang lebih luas, jadi lebih leluasa untuk menggambar atau mendesain. Oke, yang gambar selanjutnya itu ada scanner. Nah, tadi sudah Bapak terangkan di atas, scanner fungsinya adalah untuk memindai tulisan. Misal dari tulisan dari buku, kemudian kalian pindahkan menjadi tulisan teks masuk ke dalam komputer. Itu fungsi scanner. Gambar selanjutnya ada smartphone. Ya, smartphone. Nah, mungkin kalian sudah familiar dengan smartphone karena sudah terbiasa yang kalian pegang sehari-hari. Nah, itu smartphone. Pak, bedanya smartphone sama handphone itu apa? Kalau bedanya smartphone dengan telepon itu apa? Kalau telepon itu terkait dengan telepon genggam. Misal, kalian hanya bisa menuliskan angka-angka yang ada di dalam telepon dan menelepon saja. Hanya untuk berfungsi menelepon saja. Itu telepon genggam.
ya, atau telepon. Tapi kalau smartphone seperti yang kalian pegang sehari-hari itu adalah smartphone, bukan hanya berfungsi untuk menelepon saja, tapi kalian juga bisa menulis surat, bisa menonton video, bisa menonton film, dan bisa mendengarkan lagu dan lain-lain. Gambar selanjutnya adalah drone. Nah, drone itu adalah perangkat TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, di mana dia berfungsi untuk, biasanya kalau drone itu disematkan kamera, sehingga yang mengendalikan drone itu bisa melihat keseluruhan dari atas, dari jauh, ya. Biasanya drone ini disematkan kamera di bawahnya, kemudian drone itu diterbangkan sehingga hasil kamera terlihat lebih luas. Seperti itu fungsi drone. Sebenarnya masih banyak jenis dan fungsi drone lainnya, tapi secara umum yaitu biasanya orang-orang menggunakan drone ini untuk kebutuhan multimedia. Oke, selanjutnya ada yang namanya smartwatch. Yang selanjutnya gambar ke-8, smartwatch atau jam tangan pintar. Ya. Jadi bukan jam tangan seperti biasa, jam tangan yang pada umumnya kita gunakan hanya untuk melihat waktu. Tapi kalau smartwatch ini dia sudah terintegrasi dengan aplikasi di dalamnya. Contoh, misalnya kita bisa mendengarkan lagu melalui smartwatch. Contoh, kita bisa membuka pesan melalui smartwatch. Itu sudah ada. Selanjutnya ada speaker. Nah, speaker mungkin kalian sudah tahu fungsinya untuk apa. Kemudian gambar selanjutnya ada smartphone. Nah, smartphone, kemudian gambar selanjutnya ada smartwatch juga, sama seperti di gambar 8, smartwatch. Kemudian di gambar selanjutnya ada kamera. Kemudian ada laptop. Kemudian ada headphone, ada smartphone, dan yang terakhir adalah smart glasses atau kacamata pintar. Nah, Bapak akan menerangkan bagian yang terakhir, yaitu smart glasses. Berbeda pada umumnya dengan kacamata yang kalian lihat sehari-hari. Biasanya kacamata yang kalian gunakan itu hanya untuk keseharian, misalnya lifestyle, gaya hidup, atau mungkin yang ada kebutuhan terkait dengan penglihatan menggunakan kacamata minus atau plus. Nah, berbeda dengan itu, smart glasses itu sudah tertanam chip di dalamnya, yang mana chip itu sudah terintegrasi dengan aplikasi juga di dalamnya. Makanya disebut dengan smart glasses. Apa perbedaannya, Pak? Pada smart glasses, biasanya kita sudah disediakan ya beberapa aplikasi, misalnya contoh GPS. Nah, GPS atau mungkin pesan ya, atau mungkin telepon atau Bluetooth. Nah, di mana dari smart glasses itu kita bisa berkomunikasi juga. Contoh, misal pada smart glasses itu sudah terintegrasi dengan Google Maps, dengan Maps, di mana kita bisa melihat jarak dari rumah, misal dari rumah ke sekolah berapa jaraknya, itu sudah bisa terlihat dari kacamatanya tersebut. Ya. Itu adalah beberapa perangkat penunjang, beberapa perangkat tambahan pada komputer. Ya. Nah, yang kedua, pilihlah gawai-gawai yang bisa digunakan untuk berkomunikasi atau mencari informasi. Berilah tanda centang pada pilihanmu. Apa saja menurut kalian yang bisa digunakan untuk berkomunikasi? Silakan dikerjakan dengan memberikan tanda centang. Ya. Setelah itu, karena di buku paket bahasa Indonesia, jadi kalian kerjakan langsung di buku paket bahasa Indonesia, dan kemudian nanti diberikan ke Bu Nurmi. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silakan japri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.